Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel gue di KRFN Motovlog. Ya, jadi teman-teman, saat ini gue sedang tidak ngevlog di atas motor ya. Mungkin kenapa di judulnya itu dinamakan motovlog, karena memang di dalam konten ini isinya adalah motovlog. Jadi gue akan menceritakan tentang perjalanan gue menelusuri hutan angker yang berada di daerah Kabupaten Subang. Karena kemarin gue ngerekamnya itu melalui media motovlog, maka gue akhirnya di judulnya itu dicantumkan motovlog. Ya, jadi karena ada beberapa file gue yang rusak kemarin itu dan audionya pada hilang dan gambarnya ada yang kepotong-potong sedikit. Nah, makanya gue memutuskan untuk membuat video cerita yang seperti ini. Jadi kemarin gue sempat kepikiran untuk membuat konten mengenai penelusuran hutan angker di daerah Kabupaten Subang melalui media motovlog. Nah, entah kenapa pas kamera udah siap nih, kamera itu udah siap, sudah stay pokoknya di helm itu. Nah, gue tuh sebelum masuk ke hutan tersebut, gue itu udah ngerekam. Gue udah ngomong, pas awalnya itu audionya itu masih ada, masih hidup, tapi pas udah ya mungkin gue belum juga maju, tiba-tiba audionya itu hilang gitu. Audio di action cam gue itu hilang, padahal nggak biasanya ini tuh seperti ini gitu. Biasanya gue normal-normal aja kalau upload pakai action cam gue ini mereknya emang nggak pasaran-pasaran banget sih, tapi ya kualitasnya ya lumayan bagus sih. Nah, jadi sebelum gue masuk ke hutan Lewi Piringnya itu ternyata audionya itu udah hilang. Dan gue juga bingung kenapa itu. Gue heran kok biasanya nggak seperti ini, kok ini kayak gini. Dan gambarnya pun juga kepotong-potong gitu, kayak yang kayak yang kualitasnya itu jelek. Padahal biasanya juga nggak seperti itu. Nah, singkat cerita, mungkin gue akan ceritakan sedikit dulu tentang mengenai hutan Lewi Piring ini. Jadi menurut orang tua zaman dahulu, konon hutan Lewi Piring ini adalah hutan paling angker yang berada di daerah Pagaden Barat Kabupaten Subang. Sebenarnya ya percaya nggak percaya sih, kalau gue ya percaya aja gitu ya. Udah emang itu udah mitos ya di daerah gue. Dan juga banyak cerita-cerita masyarakat sekitar gitu yang kayak yang habis dari sawah yang melewati hutan Lewi Piring ada yang digangguin gitu sama penunggunya, ya mungkin seperti itu. Nah, jadi emang gue kemarin itu pas ngerekam itu ya gue emang selolongan aja gitu, ibaratnya agak sopan lah kayak gitu. Gue langsung masuk aja gitu tanpa bicara di dalam hati itu sedikit permisi atau apalah itu. Ya emang wajar lah itu, yang namanya hutan belantara gitu, hutan angker ya pastilah kayak gitu. Dan mungkin kenapa kalian bertanya-tanya, mungkin kenapa gue bikin konten menelusuri hutan angker gitu. Sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa gitu, tiba-tiba gue itu pengen mengeksplor hutan tersebut gitu. Karena kan itu hutan itu emang udah dari dulu banget ya, gue dilahirkan di dekat tempat tersebut gitu, dan banyak cerita-cerita yang beredar kalau hutan tersebut itu angker gitu. Nah, gue sempat kepikiran gitu, kenapa gue gak buat konten motovlog aja sambil jalan-jalan ke sana mengeksplor gitu. Nah, gue awalnya seperti itu. Jadi gue itu sebenarnya awalnya itu hanya ingin mengeksplor hutan tersebut gitu, bukan mengkait-kaitkan dengan alam gaib atau makhluk halus dan sebagainya gitu. Karena ya channel gue ini channel motovlog gitu sekarang ini, bukan channelnya
mengejar hantu atau uji nyali dan sebagainya kayak gitulah. Jadi gue hanya ingin mengeksplor saja gitu bagaimana kealamian hutan tersebut gitu, dan apakah hutan tersebut masih asri atau tidak itu. Nah sebenarnya gue itu pengennya itu kayak gitu tadinya itu, dan entah kenapa kok tiba-tiba file dokumen video gue itu pada rusak, gak bisa dibuka ya. Jadi gue itu sebenarnya 2 kali masuk ke sana itu. Yang pertama itu yang gue udah ngerekam dari jalan sebelum masuknya itu, gue udah ngerekam tuh, udah ngomong di jalan itu, pokoknya udah ngebacot banyak banget. Pas udah masuknya udah kerekam dan gue udah ngejelasin di situ itu kayak gimana gitu. Nah tiba-tiba pas gue udah keluar itu, pas gue lihat dulu di dokumennya itu, tiba-tiba kok, nah pas gue udah ke rumah nih, gue coba buat buka di laptop, dan ternyata ya suaranya pas awalnya itu ada, terus pas kesananya itu nggak ada, langsung hilang gitu audionya itu. Nah terus gambarnya juga kayak yang kepotong-potong gitu, kayak yang reg, pokoknya kayak gitu gambarnya itu, kayak yang resolusinya jelek seperti itu. Nah terus itu kan tadi gue itu udah pertama tuh masuk ke hutan Lui Piring, dan pas gue udah keluar ternyata filenya gak bisa dibuka di action cam gue. Akhirnya gue dan teman-teman gue itu akhirnya memutuskan untuk masuk lagi. Oh iya sebelumnya gue jelaskan ya, jadi gue itu kesana itu ditemanin sama 3 orang teman gue. Ya karena gue kalau sendirian ya gue mikir-mikir lagi gitu ya, karena gue takut juga gitu kalau sendirian, takut kenapa-napa gitu. Akhirnya gue minta ditemenin sama temen gue gitu, untuk nemenin gue lah ke sana. Gue mau mengeksplor lah kayak gitu lah, gue mau eksplor hutan Lui Piring nih, gue anterin gue yuk, kata gue tuh ke teman gue. Udah ayo katanya. Nah dan untungnya pas yang kedua kalinya gue masuk lagi ke hutan itu, gue suruh temen gue itu untuk ngerekamin pakai ponselnya itu, biar ada footage yang lain gitu selain dari action cam gue itu. Dan ya kalau misalnya audionya itu di action cam gue gak kerekam gitu, setidaknya yang di ponsel temen gue itu kerekam gitu audionya. Lumayan lah. Ada orang, ini udah sore. Nah terus pas yang udah kedua kali itu, ya memang filenya itu bisa dibuka di GoPro gue itu. Nah terus pas udah dibuka di laptop lagi tuh, jadi ya tetap aja sama aja audionya itu hilang, nggak ada suaranya. Dan sampai sekarang pun gue dicoba lagi di rumah, GoPro gue ini audionya rusak, nggak bisa pakai mic eksternal lagi. Ya gue juga heran gitu, bertanya-tanya kok bisa gitu, padahal awal-awalnya gue nge-vlog biasa-biasa aja di dalam video gue sebelumnya itu yang motovlog. Entah kenapa gitu kok pas gue nge-vlog ke sana gitu, ke hutan Lui Piring pakai GoPro, kok tiba-tiba langsung rusak gitu. Dan sampai sekarang ini masih rusak kameranya. Ya memang memang hutan Lui Piring itu ya emang terkesan angker lah kalau menurut orang daerah gue itu, karena ya emang dulu sempat ada acara apa ya dulu itu, pokoknya dulu itu katanya mau ada acara yang kayak paranormal gitu atau yang uji nyali gitu di sana di hutan Lui Piring itu. Jadi kan sebelum acara itu kan orang dari acara itunya tersebut tuh survei dulu ya ke sana. Nah katanya pas di survei itu ya mungkin kata orang yang bisa gitu, orang pintar, setelah di Terawang gitu, katanya wah jangan di sini gitu, katanya di sini nggak bakalan itu, nantinya nggak bakalan lancar gitu, karena ini udah levelnya tinggi banget gitu. Jadi kalau diibaratkan sama kerajaan, jadi di situ itu hutan Lui Piring itu adalah kerajaan pusatnya gitu ya, pusat makhluk halus mungkin seperti itu ya, karena itu hutan memang masih belantara banget gitu, memang angker banget itu tuh hutan itu tuh. Nah terus konon menurut orang-orang sekitar,
Kenapa hutan itu dinamakan hutan Lewi Piring? Karena di sana itu, di hutan itu ada sumur katanya. Sumur yang sebesar buletannya itu diameternya sebesar piring gitu. Kecil banget kan, sebesar piring itu bisa ada airnya gitu, bisa dalam galiannya itu, padahal hanya sebesar piring buletannya ya. Memang itu juga belum tahu kebenarannya, tapi ya orang-orang di sekitar sana percaya kalau di sana itu ada sumur yang sebesar piring itu buletannya. Makanya itu dinamakan hutan Lewi Piring. Jadi kalau Lewi itu bahasa Sundanya hutan ya, terus kalau piring itu ya piring buat makan gitu. Jadi artinya itu hutan piring kayak gitu ya. Jadi ada hutan yang di dalamnya itu ada sumurnya yang sebesar piring. Makanya mungkin karena itu dinamakan jadi Lewi Piring. Ya karena kan kalau orang-orang zaman dulu itu ya mungkin masih masih ada bisa berkaitan atau bisa komunikasi dengan makhluk halus itu yang di sekitar situ. Dan juga di hutan itu konon adalah jadi menurut kata orang-orang di daerah situ juga sih, hutan itu sering dipakai untuk pertapaan. Ya gue juga nggak tahu gitu pertapaan apa, entah itu untuk minta permintaan yang pengen kaya gitu atau pengen naik pangkat, terus larinya ke situ untuk pesugihan itu. Ya gue juga nggak tahu sih, gue juga belum pernah lihat sebenarnya. Tapi kalau dulu gue sempat dengar gitu ceritanya, ya emang ada gitu, ada mobil bagus katanya, terus platnya plat B, plat Jakarta lah, orang kota lah gitu. Ada yang ke sana, ada yang ke hutan Lewi Piring. Ya mungkin itu yang mau pesugihan gitu. Ya jadi seperti itu teman-teman, hutan Lewi Piring itu. Oke ya, jadi seperti itu alasannya kenapa gue kontennya itu dibikin seperti ini ya, karena file-file video yang ada di GoPro gue itu ya filenya rusak gitu, nggak ada audionya. Makanya ya gue bikin videonya kayak gini, cerita sambil dimasukin footage-nya itu ya, supaya bisa di-share ke teman-teman semua. Jadi teman-teman semua bisa mengetahui, apalagi buat teman-teman semua yang orang Subang gitu. Memang ya mitos ini sudah berkembang dari zaman dahulu ya, dari gue masih SD juga sebenarnya gue udah mendengar tuh kabar-kabar mistis yang di hutan, yang ada di hutan Lewi Piring itu. Ya apalagi kan di daerah sana juga banyak pesawahan milik warga. Kadang ada warga yang sedang di sawah terus digangguin gitu. Ya wallahu alam gitu, gue nggak tahu gitu. Ya tapi gue percaya aja gitu. Jadi kembali pada awalnya lagi ya, gue sebenarnya itu hanya pengen mengeksplor aja ya, nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang gaib-gaibnya kayak gitu. Gue pengen mengeksplor hutannya aja gitu, masih benar-benar asri atau tidak, masih alami gitu, masih banyak hewan-hewan liar, bukan yang dieksplornya itu makhluk halusnya atau penunggunya kayak gitu. Cuman ya kejadiannya udah seperti ini ya udahlah, gue memutuskan untuk menceritakannya ke kalian semua ya, supaya kalian bisa tahulah, terutama buat kalian yang nonton video ini yang ada di daerah Desa Munjul dan sekitarnya. Kalian pasti tahulah hutan Lewi Piring itu seperti apa. Mungkin segitu dulu ya cerita dari gue. Mohon maaf ya kalau mungkin cerita dari gue ini bikin kalian jenuh. Ini hanya sebatas hanya sebatas pengalaman gue aja pas gue mengeksplor hutan itu ya, buat sharing-sharing aja lah ke teman-teman semuanya ya, biar kalian lebih mengetahui lah gitu dan lebih paham gitu kalau mereka itu emang bener-bener ada gitu. Mereka itu kayak kita, kayak manusia biasa gitu. Kalau kita sopan kepada mereka, mereka pun juga akan sopan kepada kita. Mungkin kesimpulannya, kalau misalnya kalian berkunjung ke suatu tempat, jangan sompral dan harus sopan. Tetap jaga kesopanan, karena kesopanan itu nomor satu. Karena bagaimanapun makhluk halus itu ada di mana-mana, termasuk mungkin ada di pinggir kalian juga sekarang.
So buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian klik jempol ke atas, dan kalau yang tidak suka silahkan klik jempol ke bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua agar bisa menjadi informasi buat teman-teman. Dan juga yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa upload video setiap hari, karena hanya bantuan dari kalianlah yang akan membuat channel ini semakin berkembang. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih video dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.